Bagaimana menyusun proposal penelitian yang baik? Ini merupakan salah satu hal terpenting ya bagi mahasiswa, baik itu di level sarjana, magister, apalagi doktor ya. Bahwa untuk menyusun tugas akhir, ya skripsi, tesis, disertasi, proposalnya harus bagus. Proposal yang bagus itu proposal yang jelas, yang mudah dipahami, maunya apa, penelitiannya tentang apa, topiknya apa, temanya, judulnya, dan lain sebagainya. Nah, video ini akan membahas kelanjutan lagi tentang proposal penelitian yang baik itu seperti apa, aspek-aspek yang lain. Kalau teman-teman mau melihat aspek tentang bagaimana merumuskan pendahuluan, ada di video saya yang lain ya. Silahkan ya, cari, type di channel ini, tulis cara membuat pendahuluan. Nah, di sini, tapi saya juga akan membahas nih tentang membuat pendahuluan yang baik ya, tetapi kita akan mulai dulu ada aspek lain yang gak kalah penting. Nah, pertama tentu saya akan mengucapkan selamat datang kepada teman-teman semua di channel Tirta Musitama. Alhamdulillah channel Tirta Musitama berkembang gitu ya sampai saat ini, itu adalah kontribusi ya teman-teman. Selamat datang di channel ini. Teman-teman akan mendapatkan tips ya, trik, informasi tentang sukses belajar di perguruan tinggi. Terima kasih yang sudah subscribe ya. Tentu yang belum, ayo dong subscribe sekarang. Baik, sekarang kita mulai. Proposal penelitian yang baik. Tadi saya sampaikan, proposal penelitian yang baik itu yang jelas, ya, temanya jelas, ya, rumusan permasalahannya jelas. Jadi mau kemana? Mau dibawa kemana penelitian ini gitu ya. Tetapi ada faktor lain yang tidak kalah pentingnya. Apa itu? Langsung saja ya. Yang pertama adalah pertanyaan penelitian. Di dalam pendahuluan, ya, dalam proposal penelitian ada bagian latar belakang, dan pendahuluan itu menjadi hal yang sangat penting. Di situ isinya fenomena, ya, isinya rumusan permasalahan. Nah, kemudian pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian itu adalah sesuatu yang harus dijawab. Apa yang ditanyakan dalam proposal penelitian ini. Namun, yang menjadi hal penting adalah pertanyaan penelitian yang jelas atau pertanyaan penelitian yang bagus itu berasal dari perumusan permasalahan yang baik. Ingat ya, saya ulangi. Pertanyaan penelitian yang jelas, yang bagus, yang bisa dikerjakan adalah berasal dari rumusan permasalahan yang bagus pula, yang jelas pula. Jadi, kalau pertanyaan penelitiannya nyusunnya susah, belum jelas, berarti cek dulu rumusan permasalahannya sudah jelas belum. Nah, rumusan permasalahan yang jelas dari mana? Wah, panjang ceritanya ya. Lihat video saya yang lainnya. Oke? Nah, jadi kalau rumusan permasalahannya jelas, teman-teman mudah ya, karena di perumusan permasalahan itu biasanya ada gap, ada kesenjangan ya, ada inkonsistensi misalnya antara yang ditemukan di literatur dan juga di dunia nyata. Di situ mungkin mau dicari apanya. Nah, dicari apanya itu menjadi kata kunci untuk pertanyaan. Ya. Misalnya tadi dalam rumusan permasalahan ada kesenjangan ya, ada inkonsistensi. Anda mau tahu apanya? Misalnya Anda mau melihat hubungan antar variabel misalnya ya, mau memulai dengan kata bagaimanakah ya, atau apakah, atau kemudian mengapa. Nah, itu dimulai didapat dari ya proses deduksi-induksi di pendahuluan, khususnya ketika rumusan permasalahannya jelas. Gitu ya. Pertanyaan penelitian simpel saja. Oke. Nah, ada juga nih Prof Tirta, bagaimana kalau pertanyaan penelitian itu kadang-kadang pertanyaan penelitian itu kan teknis ya, apalagi untuk pendekatan kuantitatif. Kadang-kadang menyatakan hubungan antar variabel tuh, apakah atau bagaimana hubungan variabel A terhadap hubungan variabel B gitu ya. Nah, silakan saja ya, itu soal style ya, soal gaya penulisan, konsultasikan dengan dosen pembimbing kalian. Apakah ada pertanyaan besar dan kemudian diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan teknis kecil-kecil, khususnya untuk kuantitatif ya, per variabel, hubungan antar variabel. Kalau saya ya, karena pendekatan saya utamanya adalah kualitatif, biasanya saya mendorong mahasiswa, menyarankan, memotivasi mahasiswa, itu satu pertanyaan besarnya apa. Nah, dari situ
ya, karena kualitatif biasanya kan menggali ya, bisa mengeksplor ya. Nah, dari situ nanti berjalan tuh detail-detailnya seperti apa. Tetapi kalau kuantitatif nggak ada masalah. Pertanyaan besar, ya, tetapi kemudian kalau mau dilihat pertanyaan-pertanyaan kecilnya, silahkan per variabel. Nah, itu semua berkaitan ya. Kalau tadi saya katakan pertanyaan-pertanyaan besar, kok pertanyaan-pertanyaan kecil itu apa? Pertanyaan besar itu adalah pertanyaan yang melingkupi semua proposal ini atau penelitian ini. Sedangkan pertanyaan-pertanyaan kecil adalah pertanyaan-pertanyaan teknis yang biasanya mengaitkan hubungan antar variabel dan di situ adalah menunjukkan hipotesis. Nah, itu maksudnya. Nah, itu terkait dengan apa? Kalau pertanyaan penelitiannya jelas, tujuan penelitiannya sudah pasti jelas dan sudah pasti bisa tertulis dengan baik, terformulasikan dengan baik. Nah, ada dua cara juga. Kalau tadi dalam merumuskan pertanyaan penelitian itu ada pertanyaan yang besar, satu yang besar, tujuan penelitiannya juga cukup satu yang besar ya, menjawab langsung mengaitkan dengan pertanyaan penelitian. Ya, apakah itu tadi mengetahui, menganalisis, ya, kemudian mengevaluasi. Nah, dari pertanyaan di atas. Jadi, runtutannya rumusan masalah jelas, pertanyaan penelitian Anda jelas, dan di bawahnya ada tujuan penelitian yang jelas. Nah, Prof, bagaimana kalau tujuan penelitiannya itu juga per kecil-kecil gitu, sesuai dengan hubungan antar variabel, sama dengan pertanyaan penelitian yang teknis-teknis tadi? Boleh, silahkan. Kalau memang dalam format, dalam arahan dari pembimbing kalian seperti itu, silahkan juga, nggak ada masalah. Jadi saya sampaikan ada tujuan yang besar, ada tujuan teknis yang kecil-kecil. Nah, belum lagi, masih banyak hal-hal daging yang ingin saya sampaikan. Nah, yang belum subscribe silahkan ya, subscribe sekarang. Terima kasih banyak yang masih stay sampai detik ini. Saya tambahin nih buat teman-teman lagi ya, apalagi satu elemen dalam proposal penelitian yang ada bagian dalam pendahuluan itu yang harus ada apa ya. Nah, yang nggak kalah pentingnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini harus ada, harus wajib gitu ya. Kenapa? Karena ini menyangkut kalau Anda ditanya oleh penguji atau bahkan oleh pembimbing, jadi kamu mengerjakan penelitian ini apa gunanya, apa manfaatnya gitu ya. Nah, tentu ada dua hal manfaat yang bisa disampaikan secara umum. Yang pertama adalah manfaat secara teoritis atau keilmuan. Nah, manfaat secara teoritis, secara keilmuan ini terkait dengan pengembangan bidang kajian ya, atau bidang studi yang teman-teman ikuti atau teman-teman pelajari. Misalnya di bidang hubungan internasional. Oke, penelitian ini apa kaitannya sama hubungan internasional? Ada juga subscriber dan viewers dari channel ini ada perikanan ya, ada peternakan gitu, ada computer science. Ya silakan. Apa manfaat secara teoritis, secara keilmuan penelitian ini di bidang studi teman-teman? Harus dikaitkan itu. Gimana caranya? Wah, tentu ada ya, saya mengupas juga itu tentang penelitian, bagaimana membuat manfaat penelitian itu juga ada di video-video saya di sini. Silahkan ditulis ya, di type aja kata kuncinya cara membuat manfaat penelitian di channel ini ya. Insya Allah ketemu juga. Tetapi pada intinya adalah mungkin yang paling mudah adalah hubungan antar variabel atau teori atau konsep yang dipakai. Nah, itu pasti kan ada sesuatu gitu ya, ada kontribusinya gitu. Manfaat keilmuannya di bagian mana. Nah, itu dikaitkan dengan satu konteks yang besar, bidang studi yang dipelajari oleh teman-teman. Yang kedua, manfaat penelitian itu terkait dengan praktis atau manajerial. Karena di situ nanti ada implikasi-implikasi sehari-hari. Apapun bidang penelitian atau kajian Anda, pasti ada manfaatnya secara praktis. Apalagi kalau penelitian ini untuk memecahkan suatu masalah. Wah, itu ya. Itu hal yang menjadi sangat penting buat teman-teman semuanya. Nah, gitu. Jadi, kalau teman-teman ingin tahu lebih dalam ya tentang penelitian, skripsi, tesis, disertasi, silahkan ikuti channel ini dan juga jangan lupa subscribe. Itu kalau ada teman-teman punya pertanyaan lagi, wah Prof, itu baru sebagian dari pendahuluan dari elemen proposal penelitian. Betul sekali, itu belum semua gitu ya. Tentu melengkapi paparan saya, Anda bisa melihat video-video saya yang lain. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Sukses buat para pejuang skripsi, pejuang tesis, pejuang disertasi. Sampai ketemu ya
di video-video saya selanjutnya. Terima kasih banyak, sehat selalu, sukses buat kita semua.